Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat bergabung sahabat pariwisata di acara Virtual Talk and Tour First Series Kampung Heritage Kayu Tangan. Sebelum memulai acara Virtual Talk and Tour First Series Kampung Heritage Kayu Tangan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan membacakan tata tertib acara ini. Saya Sukmawati Nursalamah yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun tata tertib yang berlaku pada acara Virtual Talk and Tour First Series Kampung Heritage Kayu Tangan ini adalah peserta diharapkan menyalakan webcam dan menggunakan virtual background saat sesi foto. Kedua, selama acara berlangsung, peserta wajib mematikan mikrofon. Yang ketiga, peserta dipersilakan bertanya melalui kolom komentar Zoom dan YouTube selama sesi virtual talk. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi link presensi dan evaluasi pada saat akhir acara. Kegiatan Virtual Talk and Tour First Series Kampung Heritage Kayu Tangan merupakan kerjasama antara Laboratorium Pariwisata via UB dan Kampung Heritage Kayu Tangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata di Kampung Heritage Kayu Tangan. Pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya menikmati virtual tour Kampung Heritage Kayu Tangan, tetapi juga akan mendengarkan paparan materi tentang augmented dan virtual reality, serta virtual tour dari pakar. Materi tentang augmented dan virtual reality akan dipaparkan oleh Dr. Engineering Hermantole STMT. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Dan materi tentang virtual tour akan dipaparkan oleh Ibu Anissa Samira Bafadal, SAB MAB. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Paparan akan dilakukan selama 15 menit oleh masing-masing narasumber dan kemudian akan dilakukan sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Engineering Hermantole STMT dan Ibu Anissa Samira Bafadal SAB MAB. Bapak Dr. Engineering Hermantole menamatkan pendidikan strata 1 di Universitas Brawijaya dengan bidang ilmu teknik elektro. Kemudian melanjutkan pendidikan strata 2-nya di Institut Teknologi Bandung di bidang teknik elektro. Selanjutnya, Bapak Dr. Engineering Hermantole STMT melanjutkan pendidikan strata 3-nya di Saga University Jepang dengan bidang ilmu Information Science. Beliau mengampu mata kuliah pemrograman dasar, perencanaan user experience, desain interaksi, visualisasi dan game, pengembangan aplikasi perangkat bergerak, serta augmented dan virtual reality. Sedangkan Ibu Anissa Samira Bafadal SAB MAB menamatkan pendidikan strata 1-nya di Universitas Negeri Lampung dengan bidang ilmu administrasi bisnis dan strata 2-nya di Universitas Brawijaya dengan bidang ilmu administrasi bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Dr. Engineering Hermantole STMT, disilakan memaparkan materi selama 15 menit. Baik, terima kasih moderator. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh MC moderator, akan sedikit menjelaskan tentang teknologi augmented reality dan virtual reality dan kaitannya dalam pariwisata. Mungkin saya izin share screen ya.
Monggo Bapak. Oke, jadi ini mungkin slide-nya agak banyak, saya akan sampaikan dengan singkat saja karena waktunya 15. Jadi teknologi virtual reality dan augmented reality ini sebenarnya tidak terlalu baru juga, teknologinya sudah cukup lama, tetapi mungkin baru akhir-akhir ini berkembang. Ini saya banyak video sebenarnya, cuman mungkin waktunya terbatas. Saya coba lihat sekilas videonya dulu. These days, we spend a lot of time looking at screens. Computers, smartphones, and televisions are a big part of our lives. They're how we get most of our news, use social media, watch movies, and more. Virtual reality and augmented reality are two technologies changing the way we use screens, creating new and exciting interactive experiences. Virtual reality, also known as VR, uses a headset with a built-in screen that displays a virtual environment for you to explore. These headsets use a technology called head tracking, which allows you to look around the environment by simply moving your head. Augmented reality, or AR, is a bit different. Instead of transporting you to a virtual world, it takes digital images and layers them on the real world around you. This is done through the use of either a clear visor or a smartphone. So with VR, you could explore a world full of dinosaurs. But with AR, you can see those dinosaurs moving through the world around you. Both of these technologies are growing at a rapid pace and being implemented in a variety of different ways. Surgeons are using VR to practice highly technical surgeries before operating. Businesses are using them to give consumers virtual tours of products and locations. There are even apps that can use your smartphone's camera to scan and translate a foreign language in real time. As they continue to grow, VR and AR have the potential to greatly change almost every industry. I want to keep an eye on them to see how they might soon affect your job and potentially your everyday life. Oke, jadi sedikit video tentang AR dan VR. Nah, secara umum kalau VR itu sederhananya adalah apa yang kita lihat di layar yang kita gunakan, bisa layar monitor atau layar smartphone yang kita gunakan, itu semua tampilannya adalah virtual atau dibuat oleh komputer. Sementara kalau augmented reality adalah bagaimana objek virtual atau objek 3 dimensi yang dibuat oleh komputer itu tiba-tiba muncul di dunia nyata kita yang kita lihat melalui layar. Jadi AR dan VR ini merubah cara kita berinteraksi dengan komputer, di mana kita bisa merasakan adanya semacam dunia nyata di situ. Kalau VR itu apa yang kita lihat semua di-generate oleh komputer. Kalau AR memunculkan sebuah objek real pada dunia nyata yang kita lihat. Ini definisinya. Kemudian ada istilahnya reality virtuality continuum, itu ada areanya dari dunia real environment sampai ke virtual environment. Mungkin ini agak teknikal, saya skip saja. Jadi kita mengalami perubahan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer gitu ya, dari awalnya kita menggunakan komputer sampai kemudian kita mengakses di tangan dengan smartphone, sampai kemudian sekarang kita bisa berinteraksi dengan menggunakan kacamata VR atau teknologi yang kita sematkan di kepala kita. Kemudian muncul lagi sekarang ada istilah MR, mixed reality. Jadi kalau VR tadi ini semua artificial environment, lingkungan yang dibuat dari komputer. Kalau AR tadi ini memunculkan objek baru pada dunia nyata, dan mixed reality adalah gabungannya. Kemudian ini soal interface-nya, jadi bagaimana kita berinteraksi dengan komputer. Jadi ada C ini komputer, R ini dunia nyata. Kalau yang selama ini kita belajar adalah kita mengakses komputer itu terpisah, kita melihat apa yang ada di layar digital. Ini model standar graphical user interface. Kita terpisah antara dunia digital dengan dunia nyatanya. Kemudian kalau ada lagi ubiquitous computing atau IoT, di mana sistem komputer bisa terkoneksi dengan kita. Kemudian ada virtual reality, di mana kita masuk ke dalam
dunia virtual atau kita masuk ke dalam dunia komputer. Jadi apa yang kita lihat di layar itu semua adalah sesuatu yang digenerate oleh komputer. Nah, nantinya yang akan digunakan pada contoh kasus ini adalah mungkin tidak semua digenerate oleh komputer, tapi kita menggunakan video atau foto yang kita rekam dulu gitu. Kita foto dulu atau kita rekam videonya dulu, baru kemudian kita akses melalui teknologi VR. Nah, di teknologi VR ada selain layar displaynya, ada juga kontrol semacam joysticknya untuk kita bisa berinteraksi. Tapi kita masuk ke dunia virtual ya. Kemudian kalau augmented reality, bagaimana dunia virtual itu muncul di dunia nyata kita. Ada istilahnya see-through, jadi kita bisa melihat langsung melalui kacamata kita, muncul tiba-tiba objek yang lain. Ada hand-lit display yang kita pegang di tangan kita, kemudian ini tadinya tidak ada kursi, tapi kemudian kalau kita lihat di layar ada kursinya dan seterusnya. Jadi objek yang baru muncul. Nah, dua teknologi ini yang kemudian berkembang akhir-akhir ini, yang kemudian salah satu penerapannya kita coba bawa ke bidang pariwisata atau tourism. Ini contoh virtual reality, ini augmented reality, ada objek virtual yang muncul, kemudian ini mixed reality. Kemudian, nah karakteristik dari VR adalah 3D stereoscopic, artinya layarnya itu kalau kita lihat di mata kita seolah-olah 3 dimensi, jadi seperti 3 dimensi, kemudian dia wide field of view, artinya pandangannya lebar, kepala kita kalau bergerak kiri kanan bisa melihat seluruh areanya. Kemudian low latency head tracking, artinya kalau kepala kita bergerak, visualisasinya bisa mengikuti pergerakan kepala. Itu karakteristiknya VR. Sehingga kalau kita masuk ke dalam VR-nya, kita seolah-olah berada dalam suatu area dunia virtual yang baru. Kemudian kalau AR ini karakteristiknya tadi menggabungkan antara dunia real dan dunia virtual, bisa interaktif. Jadi kalau kita menggerakkan sebuah objek, maka sebuah objek yang kita sebut sebagai marker, penandanya, maka objek virtualnya akan ikut bergerak juga. Kemudian ada teknologi display, teknologi tracking, teknologi kamera, dan seterusnya, itu yang digunakan dalam AR. Ini contoh aplikasi AR, bisa untuk menambahkan informasi tambahan khusus. Kalau kita lihat di layar, muncul informasi tambahan yang kita bisa gunakan, misalkan ini nama gedungnya apa, alamatnya di mana, dan seterusnya. Atau kita bisa melihat visualisasi gedung 3 dimensi, bahkan Microsoft mengembangkan teknologi hologram yang bisa memunculkan orang secara 3 dimensi. Kemudian penggunaannya bisa dalam berbagai bidang, game, entertainment, education, kemudian pembelajaran, kesehatan, bisnis, termasuk yang dibahas pada topik siang hari ini adalah tentang tourism. Ya. Ini sejarahnya virtual reality cukup panjang sebenarnya, mulai dari 5 tahun 56 sampai sekarang perkembangannya cukup pesat, dan baru akhir-akhir ini cukup berkembang pesat karena munculnya teknologi smartphone gitu ya, di mana orang bisa mengakses virtual reality dengan mudah gitu. Yang sebelumnya mungkin harus perlu peralatan yang khusus seperti ini. Jadi teknologi displaynya macam-macam, mungkin kita tahunya di monitor komputer, kemudian dengan orang bisa punya mobile phone, PC, maka dia bisa juga merasakan virtual reality itu. Dan bahkan sekarang berkembang dengan menggunakan smartphone kita digabungkan dengan HMD atau Head Mounted Display, HMD seperti ini, maka kita bisa melihat atau mengakses VR dengan menggunakan smartphone kita saja. Dengan smartphone kita taruh di HMD seperti ini, untuk kemudian kita bisa merasakan visualisasi virtual reality tersebut. Nah, ini harganya macam-macam, dari yang murah sampai yang paling mahal. Bahkan Google mengembangkan yang namanya Google Cardboard, ini dari kardus saja. Pakai kardus, harganya mungkin tidak sampai 100.000 kalau dibeli. Kemudian ada di dalamnya ada lensa yang kalau kita tambahkan dengan handphone kita, smartphone kita, kemudian mengakses aplikasi VR, maka kita sudah bisa menikmati aplikasi VR menggunakan smartphone dan head-mounted display yang murah. Sehingga kemudian banyak aplikasi yang muncul. Ini landscape-nya, artinya dari teknologi pengembangan aplikasi, teknologi perangkat display-nya, teknologi input-nya, itu banyak perusahaan yang ada yang mengembangkan teknologi ini. Jadi artinya
di dunia sekarang banyak pihak yang mengembangkan teknologi AR VR. Jadi sederhananya kalau kita lihat ini teknologinya, kita bisa mengakses dari smartphone atau tablet, bisa menggunakan laptop, kemudian menggunakan HMD yang murah atau yang spesifik seperti ini. Ini sampai harganya ada yang sampai bahkan puluhan juta kalau yang paling bagus. Yang paling murah mungkin tidak sampai 100.000 dan bisa dibeli. Sekarang bisa kalau dicek di toko-toko online itu banyak perangkat VR box atau virtual reality box yang murah yang kita nanti combine dengan smartphone kita. Baik, teknologi yang digunakan di VR, kita bahas khusus yang VR adalah macam-macam teknologi. Yang kemudian berkembang belakangan ini yang mudah untuk diikuti adalah web VR. Web VR adalah teknologi membuat aplikasi VR dengan pendekatan seperti kita membuat website. Kenapa website? Karena banyak orang yang sudah belajar programming itu membuat web itu relatif lebih mudah daripada kita membuat program khusus untuk game misalkan. Jadi menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Kemudian ini teknologi yang ada di JavaScript, HTML, dan CSS yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi virtual reality. Memang kelihatannya banyak ya, tapi kalau kita pelajari sebenarnya bukan hal yang rumit banget. Kemudian ini juga beberapa teknologi yang kita gunakan, mungkin nanti akan didemokan adalah penggunaan iframe sama React VR. Kemudian beberapa perangkat juga support, dan terutama support adalah browser ya. Browser artinya di smartphone Bapak Ibu yang bisa membuka internet, browser itu maka bisa membuka aplikasi VR gitu. Karena teknologinya dibuat mudah untuk dibuka dan diakses. Sehingga kita bisa pakai smartphone tadi. Ini marketnya berkembang sangat pesat, jadi peluang sangat besar ini untuk mengembangkan aplikasi VR. Nah, saya masuk sedikit yang tentang pemanfaatan dalam bidang pariwisata. Jadi kalau AR-nya bisa dipakai untuk membuat AR museum, misalkan kita ke museum, kemudian kita menggunakan smartphone kita men-scan ke area tertentu, tiba-tiba muncul suatu objek yang spesifik di museum. Atau AR untuk tourism object, untuk menunjukkan lokasi, informasi, arah, dan seterusnya. Kemudian juga bisa kita pakai VR untuk amusement park, teman-teman tempat bermain, taman bermain, kemudian virtual tour yang mungkin nanti akan dibahas secara spesifik di kegiatan hari ini dengan menunjukkan bagaimana contoh virtual tour di Kampung Kayu Tangan di Malang ya, yang menerapkan teknologi VR. Sebenarnya ini relevan dengan kondisi sekarang di mana kita jadi harus stay di rumah karena pandemik ya. Jadi bagaimana kita tetap bisa mengakses suatu lokasi wisata yang dibuat dalam bentuk virtual reality yang kemudian kita akses dari tempat kita saja, itu tidak perlu harus datang ke lokasi tersebut. Bapak Ibu kalau buka di YouTube sudah banyak juga virtual tourism, banyak beberapa contoh. Mungkin saya coba tunjukkan beberapa yang ini ada di videonya. Is the desktop image on your computer a sunny beach or other faraway vacation you wish you were on? You may not be able to get away from the office. With the increasing trend of virtual tourism, that dream vacation. Jadi kita mengakses satu lokasi tourism dengan menggunakan perangkat VR. Kita bisa merasakan tempat tersebut tanpa harus datang ke lokasi tersebut. Gitu. Cukup kita lihat dari smartphone kita, seolah-olah kita berada di situ. Dimana kalau kepala kita bergerak kiri kanan, maka kita akan bisa merasakan perubahan gambar. Jadi seolah-olah kita berada di area itu. Itu kelebihan teknologi VR. Ini contohnya yang kota Paris. Ini kalau dilihat menggunakan perangkat VR, kita akan bisa melihat area-area tertentu. Mungkin saya skip saja contohnya. Jadi kalau dilihat menggunakan perangkat VR box dengan smartphone, kita akan bisa merasakan seolah-olah kita berada di dalam lokasi tersebut. Ini contoh yang lain lagi, bagaimana mengakses tempat wisata di Korea Utara dengan menggunakan VR. Bisa dilihat, ini bapaknya menggunakan teknologi VR, dan dia seolah-olah berada di tempat itu karena mengakses video yang 360, video 360. Ini saya percepatnya. Jadi kepalanya berputar, dia bisa melihat view sekelilingnya. Jadi seolah-olah dia berada di area tersebut. Nah ini menggunakan kamera khusus, namanya kamera 360.
ada macam-macam kamera yang bisa digunakan untuk kamera 360 seperti ini. Yang kalau kita program secara khusus pada pemrogramannya, maka kita bisa merasakan view seperti yang ditunjukkan. Nah, seperti ini kita menggunakan smartphone saja, sehingga kita bisa merasakan pengalaman virtual reality dengan menggunakan smartphone yang kita punya masing-masing, digabungkan dengan VR box-nya. Mohon maaf Pak Hermantole, waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik, saya percepat. Oke, ada beberapa contoh mungkin nanti. Nah, ini satu lagi mungkin yang menurut saya yang paling advance ya, agak lebih canggih karena ada tutorial, ada apa guide-nya. Ini buatannya Oculus. Jadi ada tour guide-nya yang bisa menceritakan. Ini pergerakannya sesuai dengan pergerakan kepalanya penggunanya. Baik. Nah, kebetulan kami di lab MGM Filkom UB juga ada beberapa proyek terkait dengan virtual tour ini. Kami buat virtual tour untuk Brawijaya. Kemudian ini di luar view di kampus. Kemudian kita juga buat contoh yang indoor di dalam gedung di Filkom, dan kita juga buat yang malam, mungkin mirip dengan yang nanti akan dipresentasikan juga. Ada beberapa lokasi yang sudah kita coba tangkap gambarnya. Nah, ini layarnya kelihatan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini di malam. Ini kalau diakses dari smartphone yang ada teknologi VR-nya, maka kita bisa gabungkan tadi dengan VR box. Ini misalkan di Jalan Ijen, kemudian kita bisa nanti pilih salah satu menu yang lain, misalkan yang kampung warna-warni, nanti akan pindah ke lokasi tersebut, ada view-nya. Kita bisa, nanti kalau kita pakai VR, kepala kita putar, maka kita bisa merasakan view seperti ini. Ini kalau ditambah dengan informasi narasi, informasi tour guide-nya, saya pikir akan sangat menarik. Ini kami bisa nambahkan informasi, kemudian ada suaranya, bisa kita tambahkan, suara-suara burung dan sebagainya. Ini sekedar contoh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Jadi secara umum teknologi untuk membuat virtual tour itu relatif lebih mudah sekarang dengan teknologi VR, karena kita bisa menggunakan teknologi web. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan kamera 360 atau menggunakan kamera biasa yang kita capture gambarnya secara 360 menggunakan software Google Street View. Kemudian kita combine dengan pemrograman JavaScript, maka kita bisa menghasilkan foto seperti ini. Tinggal kita menyusun galerinya atau menyusun strukturnya sehingga orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk view-nya. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada sesi tanya jawab bisa kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Dr. Engineering Hermantole STMT. Untuk peserta atau partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya di kolom komentar, baik itu di Zoom Group Chat maupun di YouTube. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari Ibu Anissa Samira Bafadar, SAB MAB tentang virtual tour. Untuk Ibu Anissa Samira Bafadar, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Herman Tole untuk memberikan materi hari ini dan juga kepada Ketua Lab kami, Bapak Dr. Zainul Arifin. Terima kasih banyak sudah mau mampir untuk lihat acara kita. Insya Allah hari ini kita sampai jam 5 mungkin atau jam 4. Materi saya hari ini adalah tentang virtual tourism. Mungkin tadi sudah disampaikan sekilas materi tentang virtual reality. Nah, kalau hari ini mungkin saya akan menyampaikan bentuk-bentuk praktek virtual tourism yang sudah beredar banyak, yang sudah banyak dipakai pemandu virtual, pemandu wisata di Indonesia ataupun di luar. Saya akan mulai materi saya. Yang pertama adalah bagaimana sih virtual tourism ini bisa muncul. Mungkin tadi juga udah disinggung bahwa salah satunya adalah karena faktor teknologi yang sudah lebih murah, mudah didapatkan, kemudian kualitasnya juga sudah lebih baik, teknologi pendukung virtual tourism, dan juga sudah user friendly. Kemudian kenapa juga akhirnya semakin banyak virtual tourism? Karena ya tadi ada permintaan dalam hal kendala geografis misalnya. Banyak lokasi situs yang susah diakses, aksesibilitasnya susah, kemudian untuk dijangkau, kemudian ada juga masalah finansial, tidak semua orang mempunyai daya beli yang baik, sehingga tidak semua orang bisa menikmati wisata. Nah, virtual tourism ini harapannya dengan semakin murahnya teknologi dan semakin tersedia di mana-mananya teknologi virtual reality dan virtual tourism pada umumnya, maka diharapkan wisata bisa untuk semua orang. Kemudian dalam hal faktor ekonomi juga, dalam hal misalnya pandemi, destinasi-destinasi wisata, pengelola bisnis wisata juga harus tetap jalan, sehingga untuk tetap bertahan, untuk tetap survive, para pengelola destinasi bisa menjadikan virtual tourism sebagai alternatif sementara di masa pandemi misalnya seperti itu. Kemudian kondisi fisik dan kesehatan, banyak difabel, para difabel, mungkin anak-anak, lansia dan orang sakit itu tidak bisa menikmati wisata sebagaimana mestinya. Misalnya para lansia pingin berwisata mendaki gunung tapi belum bisa atau kurang bisa karena kondisi kesehatan dan kondisi fisik yang kurang memungkinkan, sehingga VR ini bisa menjadi alternatif dan menjadi solusi yang cukup singkat gitu ya, cukup cepat bisa diakses. Kemudian tren gaya hidup ya, semakin meningkatnya, semakin tipisnya beda antara dunia virtual, dunia maya dan dunia nyata. Akhirnya kita menjadi bisa ada di mana-mana, omnipresence, bisa ada di mana-mana, sehingga batas antara dunia nyata dengan dunia virtual itu menjadi kabur, sehingga orang bisa dengan cepat bertukar dari dunia nyata ke dunia virtual. Nah, trennya adalah seperti itu. Sekarang semua orang masuk ke dunia maya dengan mudah, kemudian masuk ke dunia virtual dengan mudah, karena seperti tadi teknologi IoT, internet ada di mana-mana. Kemudian teknologi juga lebih memungkinkan, sehingga trennya memang seperti itu. Budaya visualnya juga seperti itu. Orang lebih mudah untuk masuk ke dunia virtual saat ini. Kemudian sensitivitas lingkungan dan destinasi juga bisa mempengaruhi. Pandemi seperti saat ini, kemudian bencana alam, kondisi alam misalnya, atau juga ada dualisme fungsi ruang misalnya. Misalnya situs wisata, situs cagar budaya yang merangkap sebagai destinasi wisata, merangkap sebagai situs cagar budaya, dan bahkan mungkin merangkap sebagai rumah tinggal seperti Kampung Kayu Tangan, ini memiliki sensitivitas destinasi yang tinggi dan rentan, sehingga virtual tourism bisa untuk membantu memanage
alur wisatawan sehingga tidak terlalu berlama-lama di dalam situs, menjaga kelestarian situs. Jadi tidak bermaksud untuk menggantikan, tapi membantu untuk situs lebih awet, lebih tahan lama. Kemudian juga hal-hal psikologis, misalnya virtual tourism ini muncul karena banyak orang yang butuh terapi trauma, misalnya dalam hal trauma escape. Virtual tourism bisa membantu orang yang takut ketinggian, latihan para layang tanpa perlu para layang sebenarnya terlebih dahulu gitu. Jadi bisa latihan dulu pakai para layang virtual sebelum benar-benar melakukan para layang. Nah, sebenarnya bentuk virtual tourism ini banyak teman-temannya. Jadi berwisata tanpa mengunjungi destinasi langsung secara literatur dan juga praktek sudah mulai banyak berkembang dari dulu ya. Mungkin sudah kenal dengan istilah staycation, berwisata dari rumah dan juga lingkungan rumah. Kemudian ada couch tourism, berwisata dari sofa. Kemudian armchair travel, yaitu berwisata ya tanpa mengunjungi destinasi aktual. Nah, salah satunya adalah bentuknya dalam perkembangannya adalah virtual tourism. Kemudian muncul juga perdebatan, apakah virtual tourism ini sebagai pengganti atau substitusi ya dalam hal ini, ataukah dia sebagai komplementer atau pelengkap. Ya. Banyak praktisi dan juga di literatur ditemukan bahwa ada kekhawatiran bahwa virtual tourism ini akan mendistrupsi destinasi nyata, wisata nyata, sehingga menjadi ancaman bagi industri pariwisata. Ketika memakai virtual tourism, apakah tidak perlu mengunjungi destinasi nyata lagi? Bagaimana dalam hal pemerataan ekonomi? Bagaimana dengan produk UKM masyarakat lokal? Bagaimana stakeholder dan lain sebagainya di bidang pariwisata? Ketika tidak perlu mengunjungi lagi, maka itu menjadi ancaman bagi destinasi nyata. Dan sampai dalam hal ini memang bisa dikatakan benar. Tapi perlu diingat bahwa tidak serta-merta orang bisa membuat destinasi virtual tour tanpa izin dari pemilik destinasinya gitu ya. Jadi pasti pengelola destinasi itu perlu izin gitu. Apalagi pembuatan virtual tour untuk urusan bisnis pasti harus memperhatikan hak kekayaan intelektual, copyright dan lain sebagainya dari pemilik destinasi, sehingga harusnya ada sharing. Dan juga mungkin sekali lagi kesimpulannya adalah tidak untuk menggantikan, walaupun kenyataannya teknologi virtual reality dalam hal ini yang banyak dipakai di virtual tourism, teknologinya saat ini mampu membuat seolah-olah sensasinya nyata gitu ya, karena kemampuan dari teknologi tersebut. Kemudian ada juga kritik bahwa kalau tidak berpergian keluar rumah dari tempat tinggal mereka yang biasanya, berarti itu menyalahi definisi dari UNWTO bahwa pariwisata harus keluar dari tempat tinggal mereka biasanya dan tinggal di luar lingkungan tempat mereka biasanya. Nah, mungkin memang seperti itu ya kenyataannya, bahwa banyak yang beranggapan kalau nggak di rumah ya nggak wisatawan gitu, nggak jadi kalau tetap tinggal di rumah berarti bukan wisatawan gitu ya. Tapi pada dasarnya banyak juga yang menyatakan bahwa wisatawan adalah total recall ya, bahwa harus mendapatkan memori dan experience, dan juga di dalamnya harus bisa menjelajah gitu ya. Ketika mereka sudah mendapatkan memori, experience dan menjelajah, ada yang menyatakan di literatur bahwa yaitu tergantung dari perspektif, karakteristik dan motivasi masing-masing orang. Ada orang yang merasakan dengan virtual sudah cukup, ada juga yang kurang gitu ya. Nah, untuk hal ini pariwisata virtual sebagai substitusi kayaknya belum bisa diterima gitu ya, karena bagaimanapun kita adalah dari zaman dahulu ya adalah manusia yang menjelajah gitu ya, bahwa sudah dasarnya dari manusia adalah keinginan untuk menjelajah itu ada, menjadi kebutuhan dasar, sehingga kayaknya untuk pengganti itu sulit gitu ya, bahwa virtual tourism menggantikan wisata aktual itu akan sulit. Nah, kemudian
Jadi kemungkinan besar adalah virtual tourism sebaiknya dijadikan sebagai komplementer atau pelengkap dari wisata aktual, di mana bisa memang saat ini wisata virtual bisa memberikan rasa yang seolah-olah nyata dan juga seolah-olah hadir atau presence di sana gitu ya, tapi tidak untuk menggantikan. Sebaiknya menjadi produk alternatif tambahan destinasi yang bukan menjadi pesaing dari kunjungan langsung. Sehingga menjadi tambahan ketika kita mengunjungi destinasi. Kemudian apa itu virtual tourism? Dari berbagai literatur saya coba singkat bahwa saya coba rangkum, virtual tourism ini adalah pada dasarnya harus menggunakan internet dan teknologi, khususnya dalam hal ini teknologi realitas. Seperti yang Pak Hermantoli tadi jelaskan, augmented reality, virtual reality, dan mixed reality bisa dipakai di dalamnya. Walaupun perkembangannya ada bentuk lainnya nanti saya jelaskan. Kemudian pada destinasi dan industri pariwisata. Nah, penerapan virtual tourism ini, penerapan teknologi internet dan teknologi pada destinasi dan industri pariwisata. Jadi tidak terbatas pada destinasi atau atraksi atau objek wisata saja, tapi industri pariwisata secara umum, hotel dan lain sebagainya. Kemudian yang membentuk lingkungan virtual berupa replikasi destinasi dari destinasi yang sudah ada, misalnya Candi Borobudur, ataupun destinasi yang sintetik alias imajinasi, misalnya berkunjung ke planet Krypton atau apa ya, bahwa destinasi itu tidak benar-benar ada. Jadi bisa kita kunjungi dalam bentuk virtual reality. Jadi kemudian apa sih bahan-bahannya? Ya itu adalah video. Ya, bentuknya dalam bentuk video atau foto spherical 360 derajat dan juga animasi 2 dimensi, 3 dimensi atau mungkin saat ini sudah banyak bentuk lain dari n dimensi ya, tidak terhingga. Kemudian kalau sekarang berkembang juga bisa bentuknya teks dan still image ya, atau kombinasi dari semuanya. Di mana teleturis dengan menggunakan representasi diri, nanti kita jelaskan lebih lanjut, dapat seolah-olah menjelajah, saling berinteraksi dan mendapatkan pengalaman virtual. Baik sebelum, selama, atau setelah berwisata. Jadi bisa sebelumnya, sebelum berangkat ke suatu destinasi kita menggunakan VR untuk tahu, untuk merencanakan perjalanan, atau selama virtual reality, selama berkunjung ke suatu destinasi, kita bisa pakai VR untuk melengkapi pengalaman di dalam destinasi aktual, atau setelah berkunjung kita bisa pakai VR-nya untuk mengevaluasi. Dan dengan atau tanpa mengunjungi destinasi aktual yang sebenarnya. Jadi dengan atau tanpa mengunjungi destinasi aktual yang sebenarnya seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi sebenarnya bisa saja kita tidak mengunjungi destinasinya, tapi alangkah sayangnya gitu ya. Mungkin untuk lansia atau anak-anak difabel dengan kondisi tertentu mungkin memang bisa pakai tanpa gitu, tapi sebaiknya memang kunjungi destinasi nyata karena sekali lagi ini adalah komplementer. Dan tujuannya untuk apa? Perencanaan, hiburan, bisnis, preservasi maupun edukasi kepariwisataan. Jadi tidak hanya sekedar untuk hiburan. Kemudian teleturis. Teleturis disebut juga avatar, e-turis dan lain sebagainya, merupakan representasi grafis dan dari identitas wisata dan identitas wisatawan yang melakukan perpindahan dan menjelajah dari dunia nyata menuju destinasi virtual dengan atau tanpa karakteristik diri individu yang sebenarnya, disertai kemampuan indera. Ya. Dengan atau tanpa karakteristik diri individu yang sebenarnya, bisa saja ketika mengunjungi destinasi virtual, seperti saat ini Bapak dan Ibu mengunjungi virtual tour kayu tangan. Bapak Ibu menggunakan identitas diri yang sebenarnya. Tapi bisa juga ketika misalnya Bapak Ibu mengunjungi destinasi virtual lainnya, dengan representasi orang lain, bentuk avatarnya Bapak Ibu rubah tidak seperti fisik dan juga karakteristik dan sifat Bapak Ibu yang saat ini. Kemudian disertai kemampuan indera visual atau indera lainnya. Ya, pada umumnya saat ini indera visual lebih banyak
dipakai untuk teleturis ya, indera visual. Akan tetapi dalam perkembangannya sudah banyak teknologi yang mendukung virtual reality sehingga bisa menjangkau multi sensori, menjangkau hampir semua indera kita dengan bantuan alat tambahan. Sebagai contoh di gambar ini ada senator Amerika yang dia masuk ke dalam dunia virtual, namanya metaverse di Second Life. Kemudian dia berwisata di Bali sambil mengikuti conference di Bali, conference tentang lingkungan hidup di Bali, menggunakan representasi tubuhnya yang secara asli, grafisnya seperti mirip aslinya, dan juga memang pada saat itu di Bali sedang ada conference ini, climate change conference oleh PBB ya pada waktu itu tahun 2007 ya, sehingga senator Inggris ini Mayor apa ya saya lupa namanya, senator Inggris ya, dia diundang tapi tidak bisa datang, dan dia datang melalui dunia virtual yang dihubungkan ke dunia nyata. Dia bilang saya sedang berwisata di Bali lewat dunia virtual. Jadi dia mampir ke acara virtual conference ini. Kemudian ini juga ada gambar di Korea, ibu yang bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal tahun 2016. Kemudian dia bertemu secara virtual pada tahun 2020 menggunakan virtual reality, di mana representasi grafis dari ibu ini ditampilkan menggunakan tangan virtual. Ya, jadi banyak ya Bapak Ibu, perwakilannya bisa berupa bentuk lingkaran saja atau bentuk apapun tergantung dari pengembang wisata virtualnya. Kemudian saya mencoba untuk memetakan bentuk-bentuk destinasi virtual tourism saat ini. Saya kelompokkan menjadi 4 ya, berdasarkan kondisi yang sudah ada saat ini. Yang pertama adalah bentuknya non-immersif. Immersif ini mungkin adalah perasaan seperti tercelup ya, perasaan masuk ke dalam dunia virtual. Nah, terpisah dari dunia nyata. Ya, non-immersif adalah kondisi terpisah tapi nggak terpisah amat lah ya. Bahkan mungkin tidak terpisah gitu, seolah-olah kita masih bisa menikmati, melihat dunia nyata sambil dijelaskan tentang virtual tourismnya. Jadi ini bentuknya non-immersif. Cuman butuh komputer mungkin atau smartphone standar, dan umumnya adalah wisatawan tidak actual visit. Ya, jadi wisatawannya nggak lihat langsung destinasi, tapi dijelaskan seperti saat ini mungkin bukan saat ini nanti yang low immersif ya, tapi misalnya Bapak Ibu mendengarkan podcast atau salindia presentasi tentang suatu destinasi. Nah, ada yang saat ini menjadikan bentuk seperti itu sebagai virtual tourism juga. Beberapa pengelola destinasi dan juga virtual tour guide menjadikan bentuk salindia, website, podcast, blog, dan lain sebagainya dijadikan sebagai bentuk destinasi virtual. Dan itu masuk dalam kelompok non-immersif alias masih terhubung dengan dunia nyata, tidak terlalu tertutup dari dunia nyata, sehingga indera visual dan umumnya indera visual yang lebih banyak terstimulus, dan juga indera suara ya, indera pendengaran. Kemudian destinasinya yang dijelaskan di dalam non-immersif ini biasanya destinasinya yang sudah nyata ada di dunia ya. Kemudian bahannya apa aja? Bahannya berupa untuk pembuatannya menggunakan still image, teks, animasi 2 dimensi, foto, video, audio. Ya, kemudian disajikan dalam bentuk salindia, website, podcast travel sedang tren saat ini ya, menggunakan suara saja untuk virtual tourism dalam bentuk suara. Kemudian storytelling, dan penyajiannya menggunakan apa? Menggunakan storytelling destinasi secara daring. Nah, ini contohnya bisa lihat di Talkful Travel Podcast ya, atau PPT yang dijelaskan oleh pemandu virtual. Itu adalah bentuk dari virtual tourism non-immersif yang banyak saat ini bermunculan, tapi bukan virtual reality. Kemudian ini masuk ke bentuk virtual reality juga ya, salah satunya, atau bisa juga bentuk lainnya. Mohon maaf Bu Anissa, waktunya. Ya, sebentar lagi. Low immersive ya, menggunakan komputer standar atau lebih bagus lebih baik, bisa actual visit si wisatawan ketika lagi mengunjungi Candi Badut, kemudian dia
atau bisa juga tidak visit langsung. Umumnya masih menstimulus 2 indera. Kemudian destinasinya ada atau sintetis. Bisa juga sintetis, destinasi berdasarkan imajinasi. Kemudian foto 360, video dan animasi 3D itu adalah bahan-bahannya. Disajikan dalam bentuk game base atau bentuk web base seperti yang ditampilkan di layar ini adalah bentuk web. Atau yang nanti Bapak Ibu lihat di virtual tourism kayu tangan itu adalah bentuknya web base, VR web base. Bisa juga augmented reality, tapi yang akan kita sajikan lebih ke virtual reality web base. Bentuknya apa? Tour virtual, Google Street View, AR VR. Mungkin banyak sekarang yang pakai Google Street View sebagai wisata virtual ya. Nah, itu salah satu bentuk low immersive. Kemudian ada semi immersive ya, lebih kita lebih terhubung lagi dengan dunia nyata, dunia virtual ya. Contohnya apa semi immersive adalah misalnya kalau untuk augmented reality ini di museum Tutankhamun di Museum Egypt, di Museum Egypt ini dia punya virtual tour guide, Tutankhamun tour guide ya. Jadi si augmented reality untuk virtual tour, dia jadi pemandu virtualnya di dalam museum. Kemudian bentuk semi imersifnya apalagi kalau kalian simulasi pesawat, simulasi race ya, balapan dan lain sebagainya dengan layar yang besar, itu juga bagian dari virtual tourism semi imersif ya. Kemudian kalau yang fully imersif adalah cirinya seperti yang sudah dijelaskan Pak Herman tadi adalah dia menggunakan head mounted display atau kamera tadi ya, kamera gear VR. Jadi benar-benar imersif, benar-benar tertutup kita dari dunia nyata sehingga benar-benar merasakan di sekelilingnya masuk ke dalam dunia virtual ya. Contohnya ini ada. Nah, bentuk lainnya apa di destinasi-destinasi virtual? Kalau tadi yang kita jelaskan lebih ke destinasi virtual, ada lainnya pemanfaatannya. Misalnya untuk virtual konser atau untuk restoran. Ini seperti di Naked Tree restoran di Jepang, dia menggabungkan virtual reality dan juga penyajian food and beverage. Kemudian di Hotel Marriott ini menggunakan virtual tour, kemudian Etihad Airways ini menggunakan virtual tour untuk seolah-olah kita berada di dalam pesawat bersama Nicole Kidman misalnya seperti itu ya. Jadi tidak melulu diterapkan virtual tour ini untuk destinasi atau objek wisata, tapi juga untuk berbagai industri ya, wisata dan hospitality lainnya. Ya. Manfaatnya apa? Bagi turis mungkin untuk mendukung era wisata new normal karena tidak perlu terlalu banyak pegang barang dan lain sebagainya. Kemudian menambah pengalaman, informasi pre-visit, aksesibilitas destinasi. Kemudian untuk wisatawan, untuk bisnis ini kekinian gitu ya. Banyak milenial yang tertarik sehingga perlu ditambahkan tambahan produk di site-nya, di destinasinya. Kemudian ini juga bisa sebagai remote planning bagi pemerintah, meminimalisir over tourism. Kalau dulu kondisinya banyak wisatawan, ini bisa untuk manage wisatawan, ya, arus wisatawan, kemudian eco-friendly dan berkelanjutan karena nggak banyak buang sampah, gitu ya. Tapi pada dasarnya ya ini untuk manage wisatawan dan menjadi produk tambahan, bukan sebagai pengganti. Saya rasa sekian dari saya, Bu Sukma. Terima kasih. Selamat menikmati virtual tour kayu tangan. Baik, itulah paparan dari Dr. Engineering Hermantole ST, MT, dan Ibu Anissa Samira Bafadal, SAB, MAB. Dari pengamatan saya, ya pertanyaan yang saya dapat ada satu pertanyaan. Ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hermantole dan Ibu Anissa Samira Bafadal. Pertanyaannya, apakah mungkin dibuat platform tour dalam penjelajahan destinasi? Demikian. Pak Herman, keluar. Monggo dijawab untuk pertanyaan tersebut. Ya, saya coba jawab. Oke, Pak Herman dulu. Saya coba jawab dulu ya. Ya, jadi
Secara prinsip bisa ya, tadi juga sempat disampaikan contoh yang punya museum itu ya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa platform untuk turisme destinasi wisata yang sudah dibuat gitu ya. Tadi yang disampaikan yang punya museum, cuma memang perlu dibikin lebih komprehensif supaya tadi apakah untuk menggantikan atau sebagai penunjang gitu, untuk memberikan tambahan experience bagi orang dengan dia tetap mengunjungi destinasi aslinya, atau ini memang mau dibuat untuk menggantikan. Nah, dua ide itu kemudian penggarapannya akan berbeda sih konsepnya. Tapi secara prinsip saya pikir bisa. Mungkin bisa dilengkapi oleh Bu Anissa. Oke, mungkin memang benar ya bahwa memang bisa dibuatkan platform, tapi perlu sekali lagi digarisbawahi bahwa karena ini urusannya bisnis dan banyak hajat hidup orang banyak yang terkait di dalam virtual tourism yang akan dibuat, maka alangkah baiknya memperhatikan copyright, haki, perizinan, dan juga bagaimana pembagian keuntungan, bagaimana bisa menghidupi UKM lokal, walaupun sudah menggunakan virtual tour. Misalnya bisa saja dengan melibatkan selama tour diajak UKM untuk ikut menjual produk katalognya di dalam tour tersebut, kemudian mungkin ada tiket masuk selama tour. Tapi sekali lagi berharapnya virtual tour ini menjadi pelengkap ketika aktual visit, bukan benar-benar menggantikan gitu. Tapi ya kalau memang harus terjadi, harapannya tetap harus ada mekanisme untuk UKM dan juga pemilik destinasi gitu. Jadi sehingga tidak hanya jadi sebagai penonton pemiliknya gitu. Destinasi saya sih dibuatkan virtual reality-nya, tapi saya nggak mendapatkan untung gitu. Jadi perlu diperhatikan copyright dan lain sebagainya, dan juga haki dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Engineering Hermantoro STMT dan Ibu Anissa Samira Bafadal. Kesimpulannya adalah virtual tour memang sangat penting, tetapi tetap harus ada batasannya. Kita tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini. Nah, karena kita sudah dapat materi, sekarang kita senang-senang dulu. Kita akan mengikuti virtual tour yang akan dipadu langsung oleh Bapak Rizal Pok Darwis Kayu Tangan, dan juga nanti ada promosi dari UMKM Kayu Tangan. Monggo silakan Pak Rizal untuk segera melakukan virtual tour-nya. Mungkin masih menunggu tersambung dengan Pak Rizal. Oh ya, pemirsa, peserta Virtual Talk and Tour First Series Kampung Heritage Kayu Tangan. Setelah acara virtual tour ini nanti kami ada games, ada quiz, ada door prize-nya juga. Door prize-nya ini nanti akan dikirimkan sehingga peserta diharapkan mengisi link presensi nanti untuk kita hubungin. Dan kuisnya nanti menggunakan aplikasi Kahoot, bisa diakses dengan browser di HP. Kita masih menunggu Pak Rizal. Harus pilih screen-nya.
Ini udah. Sudah. Mohon sabar menunggu Bapak dan Ibu. Untuk sambil menunggu Pak Rizal bersiap, boleh kameranya diaktifkan, kemudian dipasang dengan background kayu tangan untuk kita selfie atau screenshot bersama. Sudah start video, sudah semuanya. Ya, saya mulai untuk screenshot ya. Sebentar. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menyalakan webcamnya. Kita masih menunggu agar Pak Rizal tersambung. Tapi suaranya nggak ada. Sepatu sudah di-unmute. Oke, Bu Sukma. Bu Sukma. Sudah. Selamat siang. Bu Sukma. Sudah. Oh, ada Pak Aang. Selamat siang. Kalau di I have green screen itu nggak bisa. Ya sudah. Kok kayak gini ya? Sepertinya kita masih menunggu Pak Rizal bersiap. Matiin aja. Betul. Nah, bisa. Yuk. Yes, sambung. Selamat siang, Bu Sukma. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap ini mempromosikan Kampung Heritage Kayu Tangan? Ya, saya tadi habis hari latihan. Ya, sudah siap, sudah. Oke, monggo. Baik, ini saya perkenalkan dulu ya. Di sini ada Pok Darwis, di mana manajemen Pok Darwis itu nama saya Rizal Fahmi, sebagai Ketua Kampung Heritage Kayu Tangan. Di sini ada teman-teman yang membantu kegiatan untuk memajukan kampung,
yaitu dari anggota Pok Darwis ada sekitar 9 orang. Itu diantaranya ada saya, ada Pak Herman, yang pakai kacamata berambut putih itu wakil ketua, terus ada wakil saya itu Pak Herman tadi, terus ada sekretarisnya itu ada Bu Yuli yang pakai kacamata, terus ada bendahara saya, ada Bu Mila, juga anggota tim yang lain yang membantu dari UMKM, pengembangan, semua kita masukkan dalam struktural Pok Darwis Kampung Heritage Kaitangan. Oke, jadi itu tim saya. Nah, di sini mungkin tadi sempat disampaikan sebenarnya Kampung Kaitangan itu kan kita itu berbicaranya kampung, jadi kita itu mengelola kampung sebenarnya. Tapi karena ruang lingkupnya dari Pok Darwis ini sangat luas, jadi kita berusaha untuk menata semua yang bisa dijadikan destinasi atau tujuan wisata. Begitu. Kalau di sini bisa dilihat, kalau orang Malang mungkin bilangnya ini daerah Raja Bali. Ya, itu terkenalnya gitu. Kalau di masa kolonial ini kan Gunung Kembar gitu ya. Oke. Gunung ini Gedung Kembar. Ini diambil dari sisi lain ya. Ini ada foto-foto di masa era kolonial karena di sini yang diambil di tahun-tahun sekitar 1920-an ya. Jadi itu masih ada jalan tram. Jadi di Kaitangan sendiri sebenarnya di era itu masih ya sudah maju, dikatakan maju karena ada jalan tram di atas aspal. Jadi Kaitangan sendiri kalau mau jalanan rayanya dibongkar itu kelihatan sudah di bawah itu ada bekas jalur tram. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari perempatan ya, yang daerah BCA. Nah, gedung kanan kiri itu kan kembar, makanya saat ini yang terbarukan ini di foto era sekarang ya, 2020. Jadi seperti ini kondisinya. Mungkin ini di foto saat sebelum ada corona kayaknya seperti itu. Jadi memang sudah cantik, hanya tinggal suasananya kalau siang pasti ya tetap aja panas. Tapi karena ini, nah ini sudah masuk di area kampung ini. Nah, ini salah satu area kampung yang letaknya di daerah Latar Ombo dengan rumah yang jadi ikonik di dalam kampung itu sendiri. Nah, ini rumah atau bisa dikatakan paling tua di area seluruh Kaitangan. Ini dibangun diperkirakan tahun 1870. Ini paling tua. Jadi kalau Belanda datang di kisaran 1820-an, 1920-an, ini dibangunnya 1870. Jadi seperti itu. Dan itu pemilik keluarganya itu, foto itu diambil ya kemungkinan habis merdeka itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini daerah sisi yang paling dalam lagi, karena Pok Darwis ini harus memanajemenin 3 RW, ini yang paling dalam, ini yang bisa dikatakan ini daerah Talun. Jadi airan sungai ini sudah ada di masa-masa kolonial. Jadi bangunan sungai yang ada di daerah dalam kampung itu ada 2. Ya, ini yang terbesar. Ini dibangunnya di masa-masa kolonial. Perkiraannya itu antara 19 atau 18 ya 1830-an lah perkiraannya di tahun-tahun itu untuk pengairan irigasinya dilewatkan kampung karena saat secara bentuk
dari kampung itu sendiri, lahannya kampung itu bentuknya cembung, jadi daerahnya itu yang bawah itu bisa terkena banjir. Makanya Belanda membuatkan aliran sungai dari hulu ke hilir melewati kampung. Monggo bisa masuk ke area lain. Nah, ini beberapa yang diambil tahun 2019 lalu. Kita coba sih tahun itu seperti apa di aliran ini. Jadi kita ngambil foto untuk mereka-mereka yang bisa kita jadikan sisi-sisi ikonik di dalam kampung. Jadi ini ada aliran sungai yang bisa kita ambil foto, nanti kita posting untuk dipasarkan agar tamu mau datang masuk ke wilayah kami. Baik, mungkin selanjutnya, ini adalah peta. Nah ini, dari peta yang ada, di sini ada Talun Street, Talun Lor Street, Kayu Tangan Strat. Jadi kita manajemen Kampung Heritage Kayu Tangan itu juga memperhatikan wilayah-wilayah yang kita manajemen dari 3 RW tadi. Nah itu termasuk diantaranya Talun Lor Street, Kayu Tangan Strat. Tapi kita mengerjakan di sisi kampungnya dulu karena kita memang mau mengangkat warga masyarakatnya dulu. Oke. Nah, ini peta yang ada di dalam kampung juga tujuan-tujuan atau destinasi dari rumah-rumah yang bisa kita tawarkan. Di sini ada 5 titik pintu yang aktif, baru 3 pintu utama, yaitu lewat Jalan Kawi atau AR Hakim yang tadi sudah saya terangkan bahwasanya itu ada Talun Lor. Nah ini pintu masuknya, ini melalui Jalan Arif Rahman Hakim. Ini bisa masuk lewat sini. Juga ada pintu Jalan Basuki Rahmat atau lebih dikenal dengan nama Kayu Tangan. Ini Gang 6. Nah, ini bisa masuk lewat pintu Gang 6 ini. Gang 4, maaf. Tadi itu Gang 4, ini yang sekarang Gang 6. Nah, ini pintu Gang 6. Yang membedakan antara Gang 4 dan Gang 6 itu dari pintu rolak, karena di Gang 6 itu ada sisi yang menarik. Gang 6, mohon maaf Bu Nisa, Gang 6. Nah ini sebenarnya paling kiri ini adalah pintu rolak. Jadi pintu rolak ini bangunannya lebih tinggi waktu itu di masa kolonial, ya itu lebih tinggi. Jadi sebagai penanda aja kalau di situ ada bangunan tinggi, ternyata adalah pintu air di masa kolonial. Jadi seperti itu. Ini juga sisi ikoniknya juga ada di situ. Baik, kalau mau masuk kita bisa mau masuk, ada 3 pintu tadi lewat Jalan Arif Rahman Hakim, juga Jalan Basuki Rahmat. Nah kita sekarang mau masuk lewat jalan mana dulu ini kayaknya enaknya. Mau masuk lewat Gang 6. Apa Arif Rahman Hakim? Ya Arif Rahman Hakim, enggak apa-apa. Talun situ, ya. Nah itu bisa ada rumah nomor 1. Nah ini di sini kita bisa melihat sisi ikonik heritage bangunan yang masih terjaga. Tadi itu adalah rumah jamu. Sekarang di sini ada rumah punden. Selanjutnya ada Gubuk Ningrat, terus ada rumah Yakub, terus juga ada rumah kopi. Di sini ada Kopi Bandut dan galerinya. Terus juga ada situs dari makam Pangeran Honggokusumo, di mana beliau adalah seorang founding father-nya Kota Malang pada saat masa pemerintahan pertama dari Bupati pertama dan kedua.
Di sebelahnya situs makam tersebut rumah Nyi Aisyah yang punya gaya arsitektur jenis plana. Jadi ini masih tetap terjaga pelestarian rumah tersebut. Terus ada juga, nah ini rumah kebaya. Mungkin dia punya di sini punya brand ya. Memang ini rumahnya megah sekali, sampingnya Balai RW. Terus mungkin bisa masuk ke area. Nah ini rumah Jengki. Rumah Jengki ini didirikannya tahun 1960. Memang kelihatannya baru karena setelah masa kemerdekaan, tapi sisi uniknya itu di mana Jengki sendiri itu kan sebenarnya kebebasan. Jadi yang memproklamirkan itu kita harus punya gaya rumah, arsitektur rumah sendiri itu adalah presiden kita, Presiden Soekarno, yaitu dengan bergaya rumah jenis Jengki. Di dalam kampung kita juga punya yang namanya Pasar Krempyeng. Nah ini Pasar Krempyeng ini menarik, ini pembangunannya di era 1900-an. Jadi Pasar Krempyeng itu memang sudah ada sebelum masa kemerdekaan, karena sebagai lalu lintas perjalanan pejabat-pejabat Belanda waktu itu ke arah pemerintahan kota di Tugu, karena di dekat wilayah kami juga ada perumahan-perumahan pejabat Belanda waktu itu. Nah ini daerah di sekitar rumah 1870, yaitu rumah penghulu, juga berdekatan dengan rumah Jengki yang tadi. Jadi ada sebuah lahan namanya Latar Rombo. Nah di situ, nah rumah-rumah ini yang berdekatan dan punya sebuah titik temu yang menarik, pembangunan rumah di era yang awal-awal kolonial masuk, setelah kolonial dalam beberapa tahun sebelum kemerdekaan, juga setelah masa kemerdekaan. Yaitu rumah Jengkinya itu sebagai sisi ruang yang lain. Nah di sini juga ada rumah Namsin. Ini letaknya di pinggir jalan atau di sebelah Jalan 4. Nah ini masih terjaga kualitas, kuantitasnya, bangunan fisiknya ini masih terjaga. Ini kalau kita beruntung waktu selain di era pandemi, ini kita bisa masuk dan main ke dalam, karena ini juga agak sulit pemiliknya, karena kita butuh waktu bagaimana untuk membuka tempat tersebut. Nah ini yang saya sebut tadi, ini adalah rolak. Ini kalau bisa masuk ke dalam, tapi karena memang bangunan ini pintu air, jadi ditutup. Nah, ini jadi total spot yang ada di dalam kampung itu sebanyak 32 totalnya. Jadi banyak, itu hanya beberapa yang bisa kita tawarkan. Mungkin kita bisa lihat dari sisi yang lain. Nah, ini adalah beberapa tamu dan event-event yang sudah kami laksanakan. Di antaranya yang paling ujung sebelah kiri itu adalah tamu dari guiding. Nah, itu jadi pengen ngerti, di situ di belakang ada muralnya The Javas Bank. Waktu itu kita juga mendapatkan CSR dari Bank Indonesia. Terima kasih untuk Bank Indonesia, mungkin hari ini juga hadir. Kita coba menjaga dan merawat. Sekarang kita sedang berbenah kampung ini di masa pandemi. Kita coba untuk berbenah, nanti mungkin ada sesuatu yang berbeda di sana. Terus yang di sisi kanan, paling kanan ini adalah rumah dengan spot-spot banyaknya barang-barang antik. Nah ini rumahnya juga anggota dari Pok Darwis. Di sana ada Pak Ing, beliau Pak Ing itu juga sebagai daya tarik dan pengembangan. Itu banyak sekali kamera-kamera jadul yang ada di dalamnya, juga barang-barang yang sifatnya antik lah gitu ya, karena beliau juga pengusaha antik. Nah itu yang di bawah itu depan rumahnya. Mungkin di saat itu masih banyaknya pengunjung. Itu juga ada tamu yang hadir, itu adalah beliau dari Kepala Bank Indonesia Kota Malang. Ini jadi jujukan favorit kalau kita bisa lihat atau masuk dalam Instagram kita. Jadi memang punya
spot-spot yang menarik, Instagramable. Nah, istilahnya kayak gitu ya kalau orang sekarang itu ya. Terus yang paling kanan bawah tadi itu adalah tamu dari mahasiswa Australia. Jadi tamu itu pengen mengerti bagaimana sih penataan tata ruang dari peninggalan Belanda. Terus jadi itu beliau datang, terus apa aja sih sebenarnya yang harus bisa disikapi. Jadi itu juga tamu tersebut juga selain belajar budaya juga memberikan solusi, sama dosennya juga dikasih tes apa sih yang akan dilakukan. Jadi itu sebagian dari cerita yang bisa saya sampaikan ketika tamu-tamu itu hadir. Kita juga ada event reguler, keroncongan, menari, ya seperti yang di kanan atas itu keroncongan. Baik, mungkin yang selanjutnya bisa dihadirkan. Ini Instagram kami yang bisa di-follow. Nah, mohon untuk teman-teman atau yang partisipan yang ada di sini bisa untuk memfollow kami. Jadi kita bisa memberitahukan kapan kesiapan kita buka. Jadi seperti itu. Oke. Ini kita mulai virtualnya kayaknya nih. Di sisi virtualnya. Baik, ini dari sisi luar. Ini yang saya lihat ini ada namanya Gubuk Ningrat. Jadi ini diambil jauh hari sebelum masa ada corona. Ini ada 2 rumah sebenarnya. Yang sisi paling kanan ini eranya tahun 60-an, 1960, karena lagam gaya arsitekturnya masih mengikuti gaya-gaya Belanda. Itu bisa dilihat dari sisi genting atas, nggak langsung keluar ke talang air, tapi masih terhalang sama tembok. Jadi seperti itu, ini tahun 60-an. Dan sisi kiri yang ada teralis seperti matahari pencahayaan itu tahun 64. Nah, kebetulan itu juga ada blueprintnya dari wali kota masa itu. Jadi jenisnya jenis jengki, tapi tingkat. Nah, ini yang ada blueprint dari wali kota saat itu, dan rumah-rumah ini yang ditawarkan ini bisa masuk untuk pengunjung yang kepingin tahu di dalamnya seperti apa. Jadi seperti itu. Mungkin bisa masuk ke dalam. Baik, karena ini memakai lahan milik warga, jadi apa yang ada di dalam ini sebenarnya kita selaku Pok Darwis membantu untuk menata juga, untuk terlihat ya bagus, dikunjungi sama wisatawan. Mungkin beliau mau foto sekalian tanya-tanya apa aja yang ada di dalam rumah. Ini ada beberapa, mungkin yang bisa diceritakan. Di situ ada foto di bawah itu foto pemilik rumah, tapi almarhum sudah meninggal ya. Jadi itu ada juga foto-foto yang lain. Nah, itu ada foto yang di Pigora dengan fotokopi, itu blueprint yang difotokopi, tanda tangan wali kota tahun 64, waktu itu kebetulan beliau bernama Pak Kusno, dan itu masih ada dan masih lengkap di rumah ini. Jadi tidak hanya rumah secara fisik bangunan yang ditawarkan, tapi juga ada interior, di mana interior itu juga masih terjaga. Seperti ini interiornya ya, standarnya rumah itu dari dulu seperti itu ya tetap seperti itu. Kita hanya penataan tempat-tempat aja, mungkin bagusnya seperti ini. Kalau beliau mau dibuka, nanti ada tamu dikunjungi. Jadi seperti itu. Mungkin kita bisa lihat sisi yang lain. Sisi rumah yang lain. Nah, terus baik, ini tadi saya sampaikan bahwa rumah ini ada 2 rumah yang dijadikan satu.
kita bisa lihat dari lantai atau ubin tekelnya ini. Yang bertingkat, yang jenis jengki ini masih tetap lantainya berwarna kuning. Yang warna putih itu karena lantainya sudah rusak ya, sebenarnya lebih tua yang warna putih itu rumahnya, karena lantainya itu sudah rusak, diganti sama pemilik rumah menjadi lantai jenis keramik kayak gitu. Jadi kalau yang tahun 64 ini lantainya masih original, jadi masih tidak ada perubahan. Baik, mungkin kita bisa masuk yang ke lantai yang warna putih. Baik, itu ada pintu masuk. Nah, pintu masuk ke area dalam itu pintunya masih tetap, kalau orang bilang di arsitektur, saya bukan orang arsitektur ya, saya cuma mendengarkan beliau menyampaikan. Kebetulan beliau juga pembina kami, yaitu Pak Budi Fatoni. Jadi itu pintu jenisnya jenis telur ceplok, katanya gitu ya, katanya seperti itu. Dan barang-barang yang ada di sini itu hampir semua itu milik pribadi dan tidak beli. Jadi ya memang bawaannya dari keluarga itu. Nah, yang topeng-topeng itu sepertinya tambahan dibeli. Ya kalau ornamen yang lain itu masih yang dimiliki sama keluarga ini. Jadi mungkin sama pemilik rumah ditaruh di rumah itu biar menambah menarik gitu dari sisi dalam rumahnya. Nah itu banyak sekali. Nah mungkin kalau orang bilang itu antik-antik gitu ya, tapi saya kurang paham itu. Saya tahunya cuman ya harus mengelola saja untuk 3RI bagaimana lebih baiknya. Baik, mungkin bisa yang lain, Bu Anissa. Baik, ini sisi luar sebelah kiri dari rumah saat ini yang jenis tahun 60-an itu. Nah, ini ada jenis kaca yang masih dipertahankan, jenis kaca es, ya kaca es. Jadi kalau kaca es itu kalau zaman sekarang kan kayaknya lebih tipis ya. Ini masih tetap bertahan. Ini biasanya orang-orang juga banyak selfie di sini. Jadi ini yang masih dipertahankan dari sisi rumah itu. Jenis kaca sama jendela yang bawah juga pintu yang bawah ini masih dipertahankan. Mungkin nggak ada yang dirubah. Nah, saya kira cukup ya kalau untuk jenis rumah yang ini. Nah, ini juga ada pot-pot. Ini bunga-bunga ini bentuk dari kepedulian masyarakat. Sebenarnya saya dan teman-teman Pak Darwis itu menata ruang lingkupnya itu memang agak sedikit repot, tapi dengan kehadiran masyarakat yang tahu dan bisa menyikapi bahwasanya kampung harus dijadikan tempat tujuan wisata, mereka juga ikut membantu kita untuk menata ruang lingkupnya, ya seperti memberi pot bunga, diberi stiker ini. Nah, stiker ini logo dari kampung dari kayu tangan, yaitu tadi rumah Nansim yang ada di Gang 4 Jalan Basuki Rahmat. Tadi seperti itu. Baik, mungkin bisa ke rumah yang lain. Nah, ini rumah Yakub. Nah, ini menarik sekali ini rumah ini kalau dari sisi luar, nah memang rumahnya tidak besar. Yang bisa kita lihat di sini pertama yang muncul itu pagar. Nah, yang kita lihat itu. Nah, ini pagarnya masih benar-benar original dan tidak berubah.
di masa-masa 1920-an itu belum ada pagarnya. Jadi pagar ini sebenarnya agak baru, tapi ya nggak baru-baru amat, memang lama. Cuman pagar ini yang menarik, orang-orang zaman dulu itu kalau nongkrong di pagar ini. Jadi itu kan ada yang naik turun. Itu orangnya nongkrongnya di turunan itu, yang naiknya itu jadi meja. Biasanya dikasih teh, kopi, kue-kue kecil gitu, pisang goreng, singkong goreng. Ya sebelahnya yang diajak ngobrol di sebelahnya itu. Nah, yang turunan bawah. Nah, itu. Nah, kalau dilihat dari rumah, rumah ini kalau kita lihat dari drone bentuknya segitiga lahannya. Rumah ini kalau di dalamnya itu sebenarnya memang kecil, hanya 2 kamar dan dengan 1 dapur. Nah ini kalau ini bagian ruang tamu. Nah itu bisa kita lihat tidak ada yang berubah dari sisi rumah ini mulai dari dulu hingga sekarang. Itu ada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu anaknya Abah Yakob, di mana beliau pewaris terakhir yang masih alhamdulillah diberi sehat dan masih ada. Itu bisa diajak ngobrol ketika ada tamu. Jadi banyak cerita dari beliau, bagaimana orang tuanya dulu membeli rumah, terus dia pekerjaannya apa, itu juga ini. Nah, terus menariknya lagi, rumah ini dalam penambahannya hanya teralisnya saja. Jadi jendela itu sama pintu masih asli, originalnya. Hanya teralisnya aja yang baru, karena mungkin dia merasa tingkat keamanannya kurang. Selain itu, mungkin dengan diberi teralis, sisi keamanannya atau tambah mempercantik itu bisa jadi. Ya, itu dari pihak keluarganya seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengambilan gambar di sini. Itu ada lukisan Gunung Sihanau, Bukit Tinggi dari Sumatera. Jadi itu ada di bawahnya lukisan itu ada gambar Pak Yakub. Nah, di bawah lukisan itu adalah foto Pak Yakub yang sedang menggambar itu lukisan tersebut. Nah, itu diperkirakan tahun 1920-an, perkiraannya tahun segitu. Jadi pada saat menggambar itu ya tahun 1920 kondisi gambaran. Kebetulan beliau aslinya Sumatera, jadi hijrah ke Malang, jadi langsung tinggal di rumah itu. Kayaknya beliau juga pegawai pemerintahan pada saat itu. Kalau saya lihat dari biografinya seperti itu. Baik, mungkin cukup ya kalau dari sisi ini. Ini mungkin banyak hal lain yang bisa digali nantinya. Kalau mau berkunjung setelah masa-masa pandemi usai, dan sangat menarik. Ini kalau tadi kita bilang rumah jamu. Nah, rumah jamu ini berada di dekat pintu masuk kawasan Talon Es. Nah, rumah jamu ini berdirinya tahun 1920-an. Nah, dulunya rumah jamu ini rumah kesehatan juga, tapi yang rumah kesehatan di masa itu dari Cina, Shinsei. Jadi rumah kesehatan Shinsei, pengobatan Cina di masa itu. Tapi karena orang kita itu kurang terhadap Shinsei itu kurang, jadi mereka lebih kecenderungannya mikirnya jamu. Jadi orang tuanya punya rumah langsung beralih ke usaha toko jamu itu lewat herbal gitu. Baik, mungkin bisa masuk ke dalam. Nah, itu ada bagian luar. Oke, nah, kebetulan yang menempatin rumah tersebut 2 orang ini.
Nah, itu yang punya rumah itu ibu-ibu yang berdiri itu umurnya kira-kira 82 tahun, itu ahli waris terakhir, dibantu sama ini Mas Seno. Nah, beliau itu yang punya rumah itu non muslim, Mas Seno muslim. Jadi memang tinggal mulai dari dulu. Jadi rumah ini hanya berdua saja. Terus ya sepertinya yang saling merawat gitu antara satu dengan yang lain. Nah ini lantai-lantainya ya dari dulu seperti ini, tidak ada perubahan. Mebelnya juga seperti ini, tidak ada perubahan. Jadi mebelnya ini sama sepertinya, ini mebler sama yang ada di rumah Yakub. Ini antara 1920 sudah ada. Di meblernya yang ada di sini masih original. Jadi kalau memang kita tidak menawarkan sesuatu yang dibuat-buat, ya inilah originalitas dari warga kita, masyarakat kita, ini yang ditawarkan. Jadi cerita itu memang tidak dibuat-buat, ya memang adanya gini. Kalaupun pengen tahu, pengen bertanya, monggo dan silakan, kita persilahkan masuk. Memang ada beberapa rumah yang bisa dikunjungi dan dimasukin. Jadi seperti itu. Jadi beliau ini sampai sekarang masih aktif melakukan perdagangan niaga itu, jamu tadi. Nah ini ada, kebetulan saat ini saya melakukan Zoom meeting ini di tempat tinggalnya Kopi Bandit. Nah ini kalau biasanya itu saya itu saya. Nah jadi biasanya kalau kita nggak ada event, itu kita biasanya nongkrongnya di sini. Kalaupun ada event, kita berusaha juga nongkrong di sini. Karena memang ini strategis tempatnya di tengah-tengah di antara RW 1, RW 10, dan RW 9. Nah, di sini juga ada kopi galerinya. Nah, yang menarik, rumah ini bangunannya tahun 1923. Nah, dan semua masih original. Yang membedakan dari ini yang tidak terlihat original karena ada penambahan untuk galeri kopinya. Nah, itu aja. Tapi di belakang itu masih tetap ada originalitas dari bangunan itu sendiri. Nah, itu lantainya masih tetap. Nah, ini bagian dalam. Nah, ini bagian dalam. Nah, ini. Nah, ini menarik nih. Ini kalau biasanya pernah sekali tamu berkunjung melihat rumah ini hanya masuk dan hanya mau duduk di sini dan hanya mau merasakan suasananya di sini seperti apa. Itu tamu jauh sebenarnya dari negeri seberang Malaysia. Itu hanya untuk duduk-duduk seharian di sini, bagaimana menikmati suasananya itu. Ya ini biasanya didampingin sama pemilik rumah. Nah itu jendela-jendela ini kan bisa terlihat ini masih sisi originalnya masih ada, terus ya masih terawat lah kalau di sisi fisik bangunan. Hampir semua di sini rata-rata yang punya rumah jenis-jenis di era-era masa kolonial ini masih dijaga arsitekturnya, nggak sampai rusak parah gitu. Ini ada foto-foto pemilik keluarga, foto-foto pemilik atau keluarganya. Nah, ini ada orang-orang dari militer yang masuk militer dari keluarganya. Ada, ya ini karena ini beliau juga ketokohan juga yang ada di kampung ini. Atau wilayahnya di RW 9. Nah, ini beberapa barang-barang antik. Baik, nah ini galeri kopinya. Nah, jadi sebenarnya di sisi inilah bangunan itu yang nampak baru, bukan baru sih, penambahan aja. Nah itu sebenarnya jendelanya masih tetap ya. Itu kalau nggak ada bangunan ini, jendela yang tadi di dalam itu sebenarnya masih sama. Itu kalau dibongkar kembali.
secara arsitekturnya nampak lagi itu bangunan ini tahun 1923. Nah, ini dari nampak bangunan. Oke, lanjut. Oh iya. Baik, ini salah satu spot yang paling pecinta heritage dari sisi arsitektur. Ini daerah Latar Ombo, karena di sini ada 3 titik ya. Sebenarnya 4 titik buat saya. Dalam 1 titik ada 4 destinasi yang harus bisa dikunjungi. Di antaranya, selain ini kawasan ini paling luas, ini ada rumah jenis jengki yang warna hijau, yang itu ada berdiri di ujung kanan itu tadi. Ini rumah jenis jengki. Ini sangat menarik sekali. Ini gaya arsitekturnya juga menarik ya untuk sebagian orang arsitektur, karena ini yang dirujuk sama Presiden Soekarno untuk membuat gaya arsitektur jenis Indonesia itu seperti ini. Nah ini yang sebelah kiri ini adalah rumah penghulu. Nah ini 1920 ini tahunnya pembangunannya. Nah rumah-rumah ini dibangun era-era 1920. Nah kalau yang rumah jengki 1960-an. Nah ini juga banyak gambar-gambar mural yang kita dapatkan dari CSR. Itu rumah jenis tahun 60-an. Nah itu di ujung kanan ujung itu. Nah itu ada orang berdiri itu ujung itu rumah tertua. Jadi di area ini masih bisa kita temui rumah paling tua yang seperti saya sampaikan tadi itu tahun 1870. Jadi area ini biasanya favorit untuk pecinta heritage arsitektur. Nah ini rumahnya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi waktu kita mengambil gambar ini masih belum boleh dibuka. Sekarang mungkin karena pandemi ini masih tutup, tapi nanti setelah pandemi usai bisa dimasukin dan bisa dibuka. Baik. Mungkin sekarang bisa lanjut ke produk-produk atau apa ya? Ini ada makam ya atau situs ya. Ya inilah, ini berdekatan dengan wilayahnya Kopi Bandut. Ini yang disebut makam Onggo Kusumo. Beliau itu katakanlah founding father-nya Kota Malang. Jadi awal mula Kota Malang itu pemikirnya juga beliau juga, selain bupati pertama, bupati kedua. Nah, dimakamkannya di wilayah Kampung Heritage Kaitangan. Saya kira makamnya cukup ya. Seperti ini, lahannya di atas. Baik, menunggu pintu masuk. Nah ini kita juga punya beberapa apa ya istilahnya, kalau orang itu jalan-jalan harus dapat souvenir, dapat oleh-oleh gitu ya. Mungkin saya juga akan memberi informasi bahwasanya kita juga ada produk seperti kaos-kaos itu. Biasanya memang kita tawarkan pada saat ada event-event gitu ya. Selain kaos-kaos itu dengan harga yang macam-macam ya, ada 60, 65. Jadi bisa juga jenengan mau menghubungi di sini kan banyak sebenarnya, kita masih belum bisa ambil semua karena kita masih arahnya adalah apa ya, pengembangan wilayah juga memberi apa ya pengertian terhadap masyarakat, karena untuk hal-hal seperti ini karena wilayah ini milik masyarakat banyak, jadi kita memang masih terus bertahap. Nah ini ada kopi rempah yang bisa dipesan langsung ke beliaunya. Di situ ada nomor kontaknya, monggo kalau tertarik dengan kopi
dari kami. Terus di sini juga ada sirup rempah omah kayu tangan. Di situ ada temulawak, secang, kunyit asem. Jadi bisa lah nanti dipesan. Nah, itu ada jahe krimer. Ya harga masih relatif lah, dikatakan relatif, itu nggak terlalu menguras kantong. Terus di sini juga ada apa ya, Hamur Kopi Mbak Dut ini nggak hanya jual kopi, di sini juga menyediakan jenis-jenis cheesecake drink, ya, Happy Choco. Jadi ya untuk mengangkat ekonomi masyarakat kita kan, masyarakat harus bisa bersiap diri dengan produk-produk mereka sendiri. Selain kita juga memasarkan seperti ini, mungkin mereka harus menyiapkan dirinya, harus punya produk sendiri. Karena yang datang semua itu berasal dari masyarakat. Kita coba hanya memasarkan saja. Nah, ini juga ada jenis minuman jamu. Jadi ini bisa dipesan karena jamu ini juga sudah, saya rasa sudah banyak yang mengerti ya. Kemarin sempat diambil dari beberapa kementerian, dari Menteri Dalam Negeri waktu itu berkunjung juga, terus ada dari Wali Kota Malang dan Ibu Wali juga sempat minum, terus beberapa tamu-tamu yang ya biasanya ngambil produk-produk seperti yang kami tawarkan tadi. Nah, selain produk yang sifatnya bisa bertahan lama, biasanya kalau event-event biasa atau di masa-masa normal itu kita punya jenis masakan jajanan, jajanan lawas ya. Nah, ini yang menarik itu ada dawet ireng, itu ada sundu urut, sawut, geduk, ketan bubuk, klepon, cendil campur. Nah, kayak gitulah. Ya, ini kan namanya juga kita menawarkan ya apa yang bisa disajikan untuk tamu. Ini ada susu kacang kedelai. Ini ada dawet ireng. Memang rumah ini terkenal dengan pembuatan dawet irengnya. Juga ongol-ongol setahu saya itu. Nah, dawet ireng ini kebetulan memang yang dia ini coba pasarkan lebih kenceng ya, karena jarang orang membuat dawet warna hitam. Nah, jadi itu semua serba murah, Rp5.000. Enggak mungkin dengan produk yang lain. Baik, selain itu juga di sini ada pintu masuk yang tadi diterangkan, itu tiket masuk biasanya kami tetapkan dengan nilai sebesar Rp5.000 dengan kita biasa memberikan souvenir ya, diantaranya ada peta, ini peta yang bisa kami berikan kepada pengunjung. Nah, ini ada peta, terus juga ada sedikit buku saku, storytelling. Nah, yang paling menarik kita coba tawarkan postcard. Ini kita berikan juga postcard ini. Ini postcard ini adalah bagian dari cerita-cerita spot rumah-rumah yang ada di dalam Kampung Heritage. Nah, postcard sendiri di sini juga banyak jabarannya. Jadi hampir semua pengunjung ini sekarang generasinya generasi Y sama Z. Jadi mereka itu nggak ngerti apa postcard. Ini coba kita ingatkan kembali, ini sisi menariknya di sini. Jadi itu mungkin yang bisa kami berikan penjelasan, walaupun tidak bisa 100% untuk memahami seperti apa sih Kampung Heritage Kayu Tangan. Makanya kita berdoa sama-sama, kita diberi kesehatan supaya kita bisa kembali lagi normal, dengan bisa jalan-jalan secara faktual ya, nyata, daripada kita berangan-angan terus ya. Semoga tetap sehat, membantu kita sama-sama berjalan dengan baik dari sisi virtualnya ini. Itu dari saya. Monggo saya kembalikan ke Bu Sukmawati. Terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya mengenai Kampung Heritage Kayu Tangan.
Saya harap Bapak Ibu terhibur, dan Kampung Kayu Tangan ini kabarnya sudah dibuka untuk pariwisata secara belum ya Pak? Belum dibuka? Belum, Bu. Belum. Jangan Bu. belum. Kita masih menunggu informasi dari pemerintah kota. Karena memang permintaan banyak yang menghubungi manajemen, tapi kita tidak berani karena di sini padat juga penduduknya, takutnya ada indikasi. Kalau secara protokoler kita sudah menyiapkan, kita tinggal menetapkan di mana aja. Nanti ketika pemerintahnya sudah mengatakan iya silahkan, kita siapkan semua dengan baik. Saya kira itu. Siap. Ditunggu berarti ya Pak Rizal. Monggo. Terima kasih. Nah, mungkin sahabat pariwisata bisa follow Instagram Kayu Tangan untuk mendapatkan update terbaru kapan sih Kayu Tangan itu dibuka. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, ada kuis setelah ini, tapi mungkin masih di setup dulu. Sebentar, kuisnya menggunakan Kahoot IT. Mungkin sahabat pariwisata bisa masuk ke www.kahoot.it. Akan saya tulis. Nanti akan di-share screen. Kemudian memasukkan username. Untuk username yang ada di Zoom, saya minta diawali dengan huruf ZM, dan untuk yang di YouTube bisa diawali dengan huruf YT, kemudian baru underscore atau titik atau apa, baru username-nya. Kuis ini berhadiah door prize. Ya, saya juga akan masuk Kahoot. Silakan dimasukkan PIN-nya. 471052, bisa menggunakan HP. Nah, seperti ini, ZM Khairiyah, berarti ada di Zoom. Ya, sudah 6. Saya tunggu mungkin sekitar 1 menit sampai pukul 15.48 ya. Oke, sudah 8. Sambil menunggu peserta lainnya. Tadi berarti kurang dari 1 menit. Jadi sampai 15.49 saja saya tunggu. Jadi karena ini acara bekerja sama dengan Lab Pariwisata dan Kampung Heritage Kayu Tangan, kedepannya akan direncanakan ada booth yang mengusung virtual reality. Nanti di booth tersebut disediakan Google kacamata untuk VR, untuk agar wisatawan itu bisa merasakan wisata virtual itu bagaimana. Oke, sudah 13. Hadiahnya ada kaos dari UMKM Kayu Tangan, dipersembahkan oleh Lab Pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi UB. Ayo, sedikit lagi. 17. Nanti soal kuisnya akan tertera di laptop Bapak Ibu. Sedangkan di gadget tampilannya seperti ini ya, you are in. Nanti ada pilihan jawabannya, hanya menggunakan lambang. Sudah 17, ada yang mau ikut lagi ini? Oke, masih kita nunggu genap 20 ya. Kita nunggu genap 20 ya. Satu lagi.
Ya, 19. Satu lagi. Adakah yang gabung lagi? Ya, loh, pocong. Kok saya jadi takut. Oke, sekarang kita mulai ya. Kuisnya. 1, 2, 3. Ini tentang materi yang ada tadi dan semuanya yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal. Kampung Heritage Kayu Tangan memiliki rumah klasik peninggalan masa kolonial. Silakan dijawab. Dipilih saja simbolnya. Dipilih. Silakan dipilih. Oke, sudah 14 jawaban. Tinggal 4 detik lagi. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah Belanda. Kira-kira siapa? Ya, paling tinggi ada ZM Raffi. Next. Bentuk wisata virtual yang mampu memberikan pengalaman seolah-olah melakukan kunjungan langsung adalah A. Augmented reality. Oh, merah. Biru, gambar statis. Kuning, virtual reality. Hijau, animasi. Silakan dijawab. 13 jawaban. Empat, 3, 2, 1. Jawabannya virtual reality. Siapa lagi? Oh, masih ZM Raffi. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini ada 4 soal. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat wisata virtual bagi pengelola destinasi wisata adalah merah, preservasi objek wisata, biru, produk pelengkap tambahan pada objek wisata, kuning, media promosi objek wisata, hijau, pengganti kunjungan langsung ke objek wisata. Ya, 11, 12, 13. 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang hijau, pengganti kunjungan langsung ke objek wisata. Kita lihat. Oh, tergantikan oleh ZM Fahrian. Selamat Mas ZM Fahrian. Sudah mengalahkan ZM Raffi. Ya, next selanjutnya. Pertanyaan terakhir, Kampung Heritage Kayu Tangan termasuk area pengembangan kawasan cagar budaya yang ada pada koridor merah, koridor Singasari, biru, koridor Ijen, kuning, koridor Kayu Tangan, hijau, koridor Kanjuruhan. Kita lihat hasilnya, siapa pemenangnya? Podium. Juara 2. Siapa juara satunya? ZM Raffi. Untuk ketiga juara ini diharapkan mengirimkan WhatsApp ke nomor yang tertera di flyer karena nanti akan dimintai alamat untuk mengirimkan hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih atas partisipasinya pada acara Virtual Talk and Tour First Series Kampung Heritage Kayu Tangan. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, sahabat pariwisata. Semoga acara ini bermanfaat. Untuk sertifikat serta materi yang telah dipaparkan hari ini akan kami informasikan melalui email yang sudah diisikan pada formulir presensi dan evaluasi yang telah dibagikan.
Akhir kata, selamat menikmati virtual tour jika ada kesempatan selanjutnya. Semoga pariwisata Indonesia kembali bangkit setelah COVID ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.